Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sebelum pelajaran kita mulai, tolong satu-satu untuk siapkan doa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya masyarakat berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan kita mulai 1, 2, 3. Ya, sebelum pelajaran kita lanjutkan ya, saya absen dulu untuk kehadiran anak-anak sekalian. Melinda, Hanifah, Nova, Elisa, Dewi. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, mungkin masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin? Mari kita bahas tentang apa? Bahas tentang iman kepada kitab Allah. Kemudian apa hubungannya dengan materi yang kita bahas sekarang? Nanti kita akan membahas tentang pelaksanaan khutbah, takbir dan dakwah di masyarakat. Ya, tentunya dengan kita iman kepada kitab, ya kita mengimplementasikan dengan berdakwah. Ya, balikul alim walau ayat. Ya, kita berdakwah ya, sesuai kemampuan kita masing-masing. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, siswa mampu memahami dalil tentang perintah khutbah, takbir dan dakwah di masyarakat. Kemudian, siswa memahami ketentuan khutbah, takbir dan dakwah di masyarakat. Kemudian, siswa mampu mengimplementasikan ya, khutbah, takbir dan dakwah di masyarakat. Ya, mungkin anak-anak sekalian pernah ya mengikuti kegiatan khutbah ataupun takbir ataupun dakwah. Mungkin ada yang tahu macam-macam khutbah apa saja? Ya, Bagas mungkin apa aja? Ya, itu diantaranya ya macam-macam khutbah, ada khutbah Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang lagi sering ya mengikuti kegiatan sholat Jumat. Ya. Kemudian kalau dakwah ataupun tabligh, mungkin ada yang pernah mengikuti? Pernah. Ya. Pengertian dari tabligh mungkin ada yang tahu? Silakan katakan. Ya. Tabligh berasal dari kata belaga yang berarti menyampaikan. Tapi menurut KBBI artinya penyiaran ajaran agama Islam atau menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Orang yang ditabligh disebut mubalik. Ya, itu tadi pengertian dari tabligh. Yang ini adalah menyampaikan. Ya. Kemudian dakwah ya. Dakwah. Pernah ada yang mengikuti kegiatan dakwah? Ya, pengertian dakwah saya tahu silakan katakan. Ya, Bayu. Menurut bahasa dakwah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti memanggil, menyeru dan mengajak. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dai bagi laki-laki dan daiyah bagi perempuan. Menurut istilah, pengertian dakwah Islamiyah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariatnya.
yaitu tadi pengertian tentang dakwah. Ya, jadi materinya hari ini tentang khotbah, tabligh dan dakwah. Ya, kemudian nanti kita dalam pembelajaran ya kita menggunakan metode project based learning. Jadi nanti kita membentuk beberapa kelompok ya, kelompok 1, 2, 3. Kemudian nanti masing-masing kelompok untuk membuat teks dakwah atau teks khotbah dan kemudian nanti dipraktekkan di depan dari perwakilan masing-masing kelompok ya. Kemudian sebelum praktek saya akan putarkan video ya, video materi yang berkaitan tentang khotbah, tabligh dan dakwah ya. Silakan simak untuk nanti menjadi referensi anak-anak sekalian. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairul ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang baru dakwah. Pengertian khotbah, tabligh dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketiga istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pertama, khotbah. Kata ini berasal dari bahasa Arab khotbah yang khotbah yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa dan sholat khusuf, wukuf, serta nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan dalam ibadah. Ya, kemudian dari video yang ringkas atau singkat. Yang selanjutnya kita bentuk kelompok ya. Jadi ada 3 kelompok. Kemudian nanti saya akan membagikan LKPD. Jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas. Kemudian nanti kita presentasikan dari masing-masing kelompok ke depan. Ya, dan untuk selanjutnya kita membentuk jadi 3 kelompok. Nah, untuk membentuk menjadi 3 kelompok ya, kita hitung 1 sampai 3. Nanti kelompok 1 atau kelompok 1 menjadi yang berkumpul pada kelompok 1. Kemudian yang berhitung angka 2 ya, berkumpul pada angka 2. Kelompok 3 angka 3 ya. Dimulai dari apa? 1, 2, 2 ya, jadi sudah terbentuk jadi 3 kelompok. Kelompok 1 silakan berkumpul kepada nomor 1, kelompok 2 berkumpul dengan nomor 2, kelompok 3 silakan berkumpul dengan 3. Ya, sudah menjadi 3 kelompok ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau kita bisa sebut kelompok 1, 2 dan 3. Nah, kemudian saya akan bagikan LKPD-nya. Dan nanti untuk tugas silakan dikerjakan dan saya kasih waktu untuk mengerjakan dan kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok ya. Silakan. Ya, silakan mencari referensi boleh dari buku maupun dari internet ya. Kelompok 1 silakan.
kewajiban bagi setiap muslim. Cinta tersebut diwujudkan dengan mengikuti perintahnya dan menjalannya. Ajaran Islam yang agung memindahkan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat, berpuasa, dan menunaikan zakat. Tidak hanya itu, akhlak Nabi juga hendaklah ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan Rasulullah SAW yang harus ditiru seperti sikap dermawan dan lemah lembut dengan keluarga. Selain itu, Nabi SAW juga sangat aktif berjuang dalam menyebarkan Islam. Demikian kalau yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kegiatan kita pada hari ini kita sebagai amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutupan. Nah, terakhir dari kelompok 3. Silakan tadi penampilan dari masing-masing kelompok ya, tentang praktek khotbah ataupun berdakwah. Ya, kemudian bisa kita simpulkan bahwasanya ketika kita berdakwah ya sebagai siswa itu tidak hanya di masjid ya, tidak hanya di musola, tapi bisa di mana? Masyarakat. Ya, contohnya kalau kalian sebagai siswa juga bisa mengajak berdakwah teman-temannya di kelas atau di sekolah. Misalkan waktunya sholat zuhur, waktunya sholat duha, ya itu kita ajak, ya itu termasuk berdakwah. Kemudian kita berdakwah juga bisa melalui media sosial, ya, karena sekarang zamannya milenial, ya. Semuanya punya TikTok ya, punya Instagram, ya. Punya Twitter, ya. Punya YouTube, ya. Itu kita harus gunakan untuk berdakwah, ya. Mungkin kalian bisa mengakses ya dakwah-dakwah dari ustaz-ustaz ya untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Ya, itu. Jadi kita dakwah bisa di mana saja. Dan kemudian di antara materi itu ada khotbah, akhlak dan dakwah, itu ada persamaan dan perbedaan. Ya, persamaannya apa? Antara khotbah dan tabligh ya diantaranya adalah kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua kegiatan untuk mendakwakan ajaran Islam. Yang ketiga memulai janji keberuntungan bagi pelakunya. Itu persamaannya. Jadi semuanya mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua adalah perbedaannya antara khotbah dan tabligh. Ya. Khotbah dilakukan oleh laki-laki. Kemudian tabligh boleh dilakukan laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua perbedaannya khotbah terikat rukun, tabligh tidak ada rukunnya. Ya, jadi rukun-rukunnya harus terpenuhi kalau berkhotbah. Kalau tidak terpenuhi maka khotbahnya tidak sah. Kemudian yang ketiga tujuan khotbah mengajak umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan. Dan tabligh mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Ya, itu persamaan dan perbedaan antara khotbah, tabligh dan dakwah. Ya, demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk tugas individu atau kelompok sudah ada di LKPD yang saya bagikan tadi. Silakan dikerjakan untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi tugasnya silakan dikerjakan dan dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang. Ya. Demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Ya, tetap semangat untuk belajar. Ya, kita akhiri dengan doa bersama-sama. Salah satu yang kedua. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.